Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi informasi akuntansi. Mau disimak ya teman-teman? Baiklah, pembahasan pertama mengenai teori komunikasi. Jadi, dalam pengertian lebih luas, komunikasi adalah proses mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, hewan, dan mesin. Informasi pada umumnya didefinisikan sebagai materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi. Materi selanjutnya mengenai fungsi komunikasi. Jadi ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama pengendalian, yang kedua motivasi, yang ketiga pengungkapan emosional, dan yang keempat informasi. Materi selanjutnya mengenai model-model komunikasi. Jadi, ada 6 model komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Model ini sederhana, tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Yang kedua, model Shannon-Weaver. Shannon dan Weaver juga menambahkan gangguan ke dalam proses komunikasi. Gangguan atau noise adalah stimulus yang memberikan kontribusi terhadap distorsi dari proses transfer informasi. Yang ketiga ada model SMCR-Berlow. Model ini menyarankan arus informasi atau arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Yang keempat, model Wesley-Maclean. Model ini menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Yang kelima, model pemusatan komunikasi. Nah, salah satu konsekuensi dari model ini adalah bahwa komunikasi selalu mengimplikasikan suatu hubungan, suatu proses saling membagi informasi di antara dua atau lebih orang. Yang terakhir ada satu model komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Materi selanjutnya mengenai hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama ada arah komunikasi. Jadi, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Nah, komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Sedangkan komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Nah, selanjutnya komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja pada tingkatan yang sama. Selanjutnya ada jaringan formal dan informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti selentingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Nah, selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Ya, contohnya itu seperti setiap orang yang pernah mengunjungi bar atau klub malam menyadari bahwa komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk menghantarkan suatu pesan. Selanjutnya ada penghalang komunikasi yang efektif. Jadi terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari. Contohnya yaitu seperti penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Materi selanjutnya mengenai variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama itu ada sumber. Jadi ada dua aspek sumber yang dapat memengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima dan sumber. Selanjutnya ada pesan. Diasumsikan bahwa isi adalah informasi atau materi keuangan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen dan bahwa sistem kode adalah bahasa dari sumber dan penerima.
Elemen-elemen dari pesan adalah kata-kata, kalimat, paragraf, angka, statistik, tabel, dan grafiknya. Hal-hal tersebut tentu saja bervariasi dengan saluran yang berbeda. Selanjutnya ada organisasi pesan. Nah, cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Selanjutnya, ada perlakuan pesan. Jadi, informasi akuntansi sebaiknya berulang. Pengulangan meningkatkan pemahaman atas materi. Selanjutnya ada saluran. Secara ringkas, akuntansi membangun mekanisme untuk umpan balik ke dalam proses dan menggunakan saluran yang lebih sesuai untuk menyampaikan pesan dan dampak yang diinginkan kepada penerima melalui laporan secara teknis. Selanjutnya ada penerima. Pada umumnya, semakin serupa penerima dan sumber mengenai faktor-faktor ini, maka semakin mudah dan semakin efektif komunikasi tersebut. Selanjutnya ada analisis penerima. Pengetahuan mengenai penerima dapat digunakan untuk mendesain pesan yang lebih efektif dan menyampaikannya melalui saluran yang paling sesuai. Selanjutnya ada analisis jaringan. Nah, jadi pada dasarnya penjelasan struktur komunikasi dari suatu organisasi dihasilkan dengan dengan memeriksa arus informasi antar komponen dari sistem tersebut. Selanjutnya ada umpan balik. Umpan balik ini merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menanggapi pesan awal. Nah, umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Materi selanjutnya mengenai masalah-masalah terbaru dalam komunikasi ada 4. Yang pertama, penghalang komunikasi pria dan wanita. Yang kedua, komunikasi yang benar secara politis. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya. Dan yang keempat, komunikasi elektronik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi komunikasi informasi akuntansi. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.